Hakikat telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi Muhammad adalah sebuah tempat berkumpulnya air dari surga yang akan didatangi oleh hamba-hamba yang beriman untuk meminumnya. Setelah mereka melewati keadaan yang sangat dahsyat di padang mahsyar. Gambarannya setelah haus dan dahaga menguasainya, bertemulah telaga. Senangnya tiada kira. Barang siapa yang mendatangi dan minum dari telaga tersebut, man warada fashariba minhu la yatma' ba'daha abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ternyata tidak semuanya bisa mengambil air telaga tersebut. Adapun yang tidak bisa minum air dari telaga Nabi Muhammad tersebut adalah orang-orang murtad dan orang munafik. Orang-orang murtad dan orang munafik. Berikut ini suara kajian Buya Yahya. Link kajian beliau ada di deskripsi. Terima kasih. Jangan bisa kita dirusak hati kita. Hati kita jangan bisa dirusak oleh kegiatan-kegiatan rutin di negeri ini. Pemilihan umum, pemilihan presiden, gubernur, dan sebagainya. Jangan mau diadu domba. Makna mau diadu domba, jangan mau diadu domba maknanya. Pastikan perbedaan calon tidak menjadikan kita bermusuhan. Semuanya berijtihad untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Tentunya kebenaran ijtihadnya sesuai dengan kemampuannya atau nisbat kebenarannya atau persentase kebenarannya, tingkat kebenarannya sesuai dengan pengalaman, pengetahuan masing-masing. Yang jelas ayo kita jaga agar hal-hal semacam itu tidak menjadi sebab kita bermusuhan. Kalaupun menurut kita, kawan kita itu betul-betul salah di dalam memilih, tentunya tidak kita jadikan musuh. Kita memberikan nasihat yang baik, atau kita menjelaskan dengan baik dan benar, dengan santun. Kita hari ini mudah sekali tersulut amarah kita yang menjadi sebab permusuhan. Ya, gara-gara semacam ini. Ada dua model hamba Allah yang kadang tanpa disadari mereka memicu permusuhan kita. Politikus yang tidak jujur. Politikus yang tidak tulus. Sehingga ungkapan-ungkapan yang disampaikan pun kadang menfitnah atau menjadikan sebab orang bermusuhan. Yang kedua adalah atas nama agama juga bisa saja terjadi sesuatu yang sebetulnya orang boleh berbeda pendapat karena sempitnya pandangannya, sehingga menganggap orang lain pasti salah, sehingga harus dihujat lalu harus dimusuhi. Sementara permasalahan tersebut adalah permasalahan yang ulama boleh berbeda pendapat. Ini juga cara pandang yang picik sehingga menjadikan sebab orang bermusuhan. Maka dari itu ayo kita waspada. Segala sesuatu yang menjadikan hati kita kok menjadi tidak nyaman dengan sahabat, maka kita harus waspada, bisa jadi itu adalah betul-betul adu domba yang tidak dirasakan oleh pelakunya. Atas nama perjuangan untuk mencari pemimpin yang baik kadang. Bahkan atas nama pemikiran sebuah ilmu, bisa jadi seperti itu. Tapi hari ini
Dan ini sudah kami sampaikan sering dan sering agar kita waspada. Waspada agar kita tidak hidup dengan dada yang sesak. Karena kita terlalu mendengar hal-hal yang menjadikan sebab kita bermusuhan. Ini saja pesan kami, biarpun beda pilihan, bagaimana kita bisa tetap akrab, termasuk pemikiran. Selagi itu masih diperkenankan ustadz atau ulama berbeda dalam hal ini, maka tidak perlu kita sampai derajat mencaci, mengolok, membodohkan orang lain. Karena hal-hal semacam itulah yang memicu permusuhan di kalangan umat. Orang awam adanya percaya kepada orang yang dianggap mengerti di dalam urusan politik, percaya dengan orang yang dianggap mengerti urusan agama. Jika orang-orang tersebut tidak jujur, kemudian hanya menghadirkan pemikirannya, menuruti hawa nafsunya, maka yang jadi korban adalah umat itu sendiri. Ini nasihat untuk semuanya. Termasuk nasihat kepada politikus. Ingat, ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau Anda tidak jujur, ada hitungannya di hadapan Allah. Kisah dunia sementara. Para ustadz, para guru yang dikuasai dengan kebencian, kedengkian dengan sesama kaum muslimin, lalu atas dasar pemikiran kemudian memprovokasi umat untuk bermusuhan, ada hitungannya di hadapan Allah. Intinya kita harus waspada. Lihat saja di masyarakat, lihat hal sepele berantem rumah satu kampung. Urusan masalah sepele di kampung, urusan agama, ini boleh tidak boleh, boleh tidak boleh, sampai bermusuhan. Sebuah masjid tiba-tiba ada penjaganya, nggak boleh masuk orang ini orang itu, atau sebagainya, dan lain sebagainya. Harus kita waspada dalam hal ini. Semoga Allah menjaga hati kita sehingga tidak masuk dalam wilayah permusuhan, kebencian, dendam, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan kitab sebelumnya. Sebelum kita baca kitab At-Targhib wa At-Tarhib, ada muqaddimah akidah, yaitu dengan kitab Sam'iyat. Ini kitabnya. Kami berharap semuanya sudah memiliki buku ini, karena buku ini bisa dibaca di rumah masing-masing, di kantor masing-masing, di kebun masing-masing, untuk memantapkan keimanan kita dan sambil kita menghayati perjalanan hidup mulai dari saat ini hingga nanti masuk surga. Ini masalah ghaibiyat. Saat ini kita bicara tentang telaga Nabi Muhammad. Ada sebuah telaga, tidak tahu. Kita saat ini tidak tahu seperti apa gambaran telaga itu. Semoga kita termasuk golongan orang yang bisa menciduk, mengambil air telaga tersebut, lalu kita minumnya, dan siapapun yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Sepanjang dia berada di tempat tersebut, di padang mahsyar. Hakikat telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi Muhammad adalah sebuah tempat berkumpulnya air dari surga yang akan didatangi oleh hamba-hamba yang beriman untuk meminumnya. Setelah mereka melewati keadaan yang sangat dahsyat di padang mahsyar. Gambarannya setelah haus dan dahaga menguasainya, bertemulah telaga. Senangnya tiada kira. Tapi ternyata tidak semuanya bisa mengambil air telaga tersebut. Rasulullah SAW yang akan menunggu umatnya di telaga tersebut. Anda akan melihat baginda Nabi di telaga tersebut. Karena itu salah satu 3 tempat yang Nabi pernah sampaikan. Engkau akan menemukan aku, kalau tidak ketemu di sini, ketemu di situ, kalau tidak mesti ketemu di situ. Di antaranya yang disebut adalah telaga. Qala, beliau baginda Nabi bersabda, satalqauna ba'di uthratan wasbiru hatta talqauni 'alal haud. Kalian akan menemukan setelahku orang-orang yang mementingkan orang lain, yang mementingkan orang lain,
kalian akan menemukan orang yang lebih peduli kepada orang-orang zalim. Lalu meninggalkan kalian. Orang beriman ditinggalkan, orang zalim malah didekati. Maka bersabarlah. Hingga kalian menemuiku kelak di telaga. Jadi Nabi menunggu di sana. Semoga kita bertemu. Setiap Nabi memiliki telaga. Namun yang paling agung dan paling banyak didatangi adalah telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Biarang siapa yang meminumnya maka tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Sebagaimana beberapa keterangan yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW, inni faratukum al khawdi. Man marra alayya syarib, wa man syariba lam yadma abadan. Aku mendahului kalian di telaga tersebut. Nabi menunggu. Siapa yang menghampiriku akan meminumnya. Dan siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Haus selama-lamanya tentunya di sini ada penafsiran para ulama. Apakah haus di padang mahsyar saja? Tentunya itu lebih dekat. Sebab kalau kita berada di surga, memang tidak ada rasa capek dan sebagainya. Apakah di surga nanti ada haus atau tidak? Mungkin bagi orang yang punya rumus hidup di dunia akan berkata, kalau tidak haus gimana segarnya minuman? Kan begitu. Apakah harus ada haus di surga? Sudah, nanti kalau Anda masuk surga Anda akan tahu. Karena nikmatnya surga adalah nikmat yang nggak bisa dibayangkan. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Nggak bisa. Nggak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar. Tidak pernah terlintas di hati setiap manusia. Begitu indahnya. Dan begitu juga sakitnya di neraka, tidak bisa dibayangkan seperti apa. Rasa sakit itu, di saat kita berada di dunia tidak bisa membayangkannya. Makanya nanti nggak usah bingung. Kalau tidak haus, nah, karena ada orang suatu ketika ada kritik. Ya, kritik tentunya kritik bukan atas dasar mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Hanya mengiaskan, menggambarkan kehidupan di dunia. Kalau kita tidak merasakan sakit, bagaimana enaknya sehat? Kalau kita tidak haus, bagaimana enaknya melepas dahaga? Kalau kita tidak lapar, bagaimana enak makan? Kalau di surga nggak ada lapar, nggak ini, apa enaknya? Nah ini kan. Tentunya harus tahu mulai kapan syaratnya ada minum enak harus haus. Mulai kapan syaratnya makan enak harus lapar kan begitu. Ya kan? Ini adalah rumus dunia diterapkan di akhirat. Jadi bisa saja tidak akan haus selama-lamanya, bisa saja sampai di surga artinya dia orang yang akan menemukan surga. Dan tidak ada haus itu maknanya tidak terseksa dengan dahaga. Adapun minuman tetap saja segar sebab minuman di surga itu adalah enak sekali. Minuman yang kedua enak, lebih enak dari sebelumnya sehingga nggak ada istilahnya. Sampai kapan derajat enaknya? Nggak ada batasnya karena yang memberi adalah Allah. Buah-buahan di surga semuanya enak. Nggak ada ini tidak enak, itu lebih enak. Semuanya enak. Sehingga di saat orang mencicipi buah anggur, dia akan mengatakan buah yang paling enak di surga adalah anggur. Kemudian dia setelah itu pindah makan buah apel. Dia akan menemukan ternyata buah apel adalah buah yang paling enak. Dia pindah ke buah apa saja. Sampai disebut apel sama anggur. Durian belum disebut. Ada buah apa saja, dia akan menemukan bahasanya ternyata sangat enak. Puncak kenikmatan. Kalau datang, itu kisah surga. Sehingga makna mala'inun ra'ad wala udhunun samad wala khatar. Ibalil bashar. Itu ya gitu kisahnya. Tidak terlintas di hati, tidak pernah didengar, tidak pernah. Itu adalah, indahnya adalah indah yang nggak bisa kita bayangkan. Ya sudah, kalau sudah disebutkan begitu, sudah tunggu aja insya Allah. Kita semua akan merasakan indahnya surga. Amin. Hadis yang kedua berbunyi ada fihi abariqu. Di telaga tersebut ada ceret. Bahasa Jawanya ceret. Teko.
Ada teko-teko, bahasa Jawanya ceret, rupanya di dalam bahasa Indonesia jadi cerek. Lebih enak bahasa Jawa. Ceret. Cerek. Dia di kamus bahasa Indonesia kok jadi cerek. Saya bingung bener ya atau salah tulis bagaimana. No? Ya sudah, kita tulis sesuai bahasa Indonesia. Cerek. Malah tidak mengerti bilang cerek. Apa itu cerek? Itu kamus bahasa Indonesia itu. Cerek. Ya sudah. Abarik, ibrik. Cerek. Atau ceret. Nah, di bahasa Indonesia kan malah nggak paham orang Indonesia. Nah, ada cerek atau teko-teko, ceret sebanyak bintang di langit. Sebanyak bintang di langit bukan berarti Anda harus menghitung bintang di langit. Tidak, artinya banyak sekali. Itu bahasa. Seperti cintaku pada suamiku, istriku segede gunung. Gitu. Nggak usah ditimbang. Dosaku banyak sekali, sebanyak pasir di laut. Maksudnya menyadari tentang dosa yang banyak. Baik, barang siapa yang mendatangi dan minum dari telaga tersebut, man warada fashariba minhu la yatma' ba'daha abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Adapun yang tidak bisa minum air dari telaga Nabi Muhammad tersebut adalah orang-orang murtad dan orang munafik. Orang-orang murtad dan orang munafik. Tentunya di sini juga penjelasan ini adalah panjang. Berarti apakah semuanya bakal merasakannya? Bagaimana kalau merasakannya tidak akan haus setelah itu masuk neraka? Ini adalah pembahasan para ulama tentang cara meminum telaga tersebut. Sehingga telaga ini di mana tempatnya? Apakah di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan? Kalau di akhir perjalanan tentu berarti yang bisa minum langsung masuk surga. Yang tidak bisa minum berarti ke neraka. Yang jelas ini adalah hal yang harus kita imani. Ada rincian-rincian selanjutnya adalah kita serahkan kepada Allah. Sifat-sifat telaga baginda Nabi Muhammad SAW berikut merupakan sifat-sifat telaga Nabi. Yang pertama, sangat luas. Warnanya lebih putih dari susu, disebutkan. Rasanya lebih manis dari madu. Sudah, ini adalah rumus, bukan alam dunia lagi, alam berbeda. Jangan mengatakan saya tidak doyan madu, manisnya nggak kira-kira, makanya saya jarang minum madu. Jangan ngomong gitu, ini babnya beda. Menurutnya manis itu kan sesuatu yang disenangi oleh siapapun, termasuk anak kecil. Permen, manis. Biarpun ada manis yang kita saat itu tidak suka. Manisnya madu tidak semua orang senang. Sementara manis madu itu sebetulnya dalam bahasa kias, bahasa sastra itu adalah sesuatu yang indah, biarpun Anda tidak doyan madu. Oh, kali lesannya semanis madu. Padahal Anda tidak doyan madu loh ya. Kenapa Anda berani ngomong begitu? Anda sudah, manisnya semanis madu. Kau doyan madu? Enggak. Mana yang manisnya semanis madu? Ini gambaran begitu manisnya, indah yang manis. Yang tidak membuat jenuh, manis yang tidak bikin tenggorokan serak, manis. Baunya lebih wangi dari minyak misik. Minyak misik sesungguhnya. Misik itu adalah minyak yang didapatkan di dalam kijang. Ada dalam badan kijang itu ada wilayah tertentu yang menghasilkan misik. Jadi dari darah. Termasuk ini pengecualian dalam bahasan fikih. Termasuk bagian daripada darah ghazal. Kita belum tahu prosesnya seperti apa. Jadi ada darah yang ternyata menggumpal, gimana prosesnya akan menjadi misik sejati, misik sesungguhnya. Banyak misik-misikan jual di pasar itu. Harumnya misik, ya harum. Wangi daripada minyak misik. Terdapat wadah-wadah air yang sangat banyak. Wadah air yang sangat banyak. Tempatnya adalah di padang mahsyar sebelum jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan padang mahsyar setelah Shiratal Mustaqim. Telaga ini bersambung dengan telaga Kautsar yang ada di surga. Telaga ini bersambung dengan telaga Kautsar yang ada di surga. Dan telaga Kautsar itu adalah diberi nama telaga, nanti akan disebut sebetulnya adalah sungai. Sungai yang mengucur, memancar hingga di padang mahsyar itu. Semua itu digambarkan dalam beberapa hadis berikut ini. Inna qadra haudika ma baina Ailata wa Son'a minal Yaman.
Wa inna fihi minal abariki ka'adati nujumis sama. Perkiraan luas telagaku adalah antara Ailah, kota di Syam, Syria hingga Sana'a. Lagi-lagi itu juga gambaran, bukan sesungguhnya seperti itu, maksudnya sangat luas. Maksudnya orang disebut Ailah, jauh, seluas itulah. Maksudnya luas sekali. Dan di telaga tersebut terdapat wadah-wadah air seperti cerek-cerek dan gelas sebanyak bintang di langit. Lahu asyaddu bayadan minats thalaj. Sungguh itu lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asli bil labani. Lebih wa ahla minal asli. Lebih manis dari madu ya. Wala aniyatuhu akthar min adadi nujum. Wadah-wadah yang telah disiapkan lebih banyak daripada bintang-bintang. Wa inilah asuddun nasa kama yusuddur rajulu ibilan nasi an haudihi. Nah. Dan aku halangi orang-orang yang mau datang ke tempat tersebut seperti seorang pengembala kambing menghalangi kambing-kambing orang lain agar tidak masuk. Jadi membatasi bagi Nabi melarang, yang bukan umatnya ntar dulu. Qalu ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin? Apakah engkau bisa mengenali kami ya Rasulullah? Bukankah manusia banyak sekali? Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul, apakah engkau bisa mengenali kami ya Rasulullah? Naam. Lakum sima. Kalian punya tanda. Laisa tidak ahadin minal umam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan datang kepadaku dalam keadaan punya ciri kecerahan wajah dan tangan dan kaki, tanda wudhu. Ada tandanya. Sampai dalam riwayat lain bagaimana bisa mengenali? Nabi menggambarkan kalau ada kuda dengan satu warna, kemudian ada di kepalanya warna putihnya, kira-kira kamu bisa mengenali tidak? Iya, semua kuda hitam. Hanyakah 1, 2, 10, 50 kuda yang kepalanya putih, itu kudamu. Bisa kenali tidak? Bisa, seperti itulah. Tentunya makna putih ini bukan seperti putihnya, mohon maaf, saudara-saudari kita yang belum lapang rezekinya sehingga harus menyemprot dengan apa namanya cat, kemudian harus di pinggir jalan ya. Anda pernah melihat di pinggir jalan? Kita doakan semoga lapang rezekinya, tidak harus melakukan semacam itu karena itu membahayakan kulitnya. Nah, lapang rezeki, ahli ibadah ya, masuk rumah masing-masing dengan keluarganya. Bukan itu, bukan menyeramkan seperti itu. Yang jelas nanti ada dikenali Nabi, wajahnya ceria, wajahnya bersih, wajahnya putih begitu. Nah, jadi kalau gambaran dunia ini digambarkan di situ kan jadi lucu. Kan begitu. Ini bukan rumus dunia. Coba ada orang mukanya seperti neon begitu. Orang takut semuanya kan. Nah, ada lampu senter begitu, nyala begitu ya. Ini langsung. Kata begitu saya ada keceriaan. Anda pernah melihat wajahnya seorang yang ceria, bersih. Bahkan mungkin kita tiba-tiba mau seperti bersinar. Nah, seperti itu. Muhajjalin adalah, ghurran adalah bagian wajahnya, muhajjalin adalah di kaki dan tangannya. Bekas wudu. Rawahu Muslim. Haudi masiratu syahrin. Telagaku luas, seluas perjalanan 1 bulan. Zawayahu sawa. Begitu juga lebarnya. Jadi kiri kanan sama meling. Kalau kita melakukan perjalanan 1 bulan, nanti kiri kanannya seperti itu, panjang lebarnya. Wa ma'u abyadu minal wariki, lebih putih daripada perak airnya. Rihu atyabu minal misik, aromanya lebih harum daripada minyak misik. Wa kizanu kanujumis sama, adapun gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu falyatma'u ba'dahu abadan, yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Rawahul Bukhari Muslim. Riwayat terakhir adalah masih banyak tentunya, tidak kita hadirkan semuanya. Yashabu ayyasilu fihi mizabani minal jannah. Telaga tersebut mengalir di dalam
Air, di dalamnya air dari 2 telaga di surga. Jadi di surga ada telaga namanya telaga Kautsar, itu nanti mengalir dari situ. Jadi Kautsar itu ternyata bukan telaga, sungai-sungai surga. Cuman sudah terlanjur disebut telaga Kautsar. Nanti akan kita sebut kalau tidak salah pertemuan yang akan datang, atau sudah, tentang Kautsar. Telaga Kautsar sudah ya berarti. Kok tidak ada? Bagaimana tidak ada telaga Kautsar? Kautsar, jadi Kautsar itu adalah sungai-sungai surga yang mengucur, yang memancar sampai di telaga baginda Nabi SAW. Jadi telaga yang ada di padang mahsyar ini adalah bukan telaga Kautsar. Bukan Kautsar. Jadi telaga. Disebut sebagai telaga saja. Ada Mun Kautsar sendiri. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menggapai telaga tersebut. Dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari kemaksiatan. Ya. Baik, kita langsung kepada kitab At-Targhib At-Tarhib. Kita masih di seputar Jumat. Ini buku akhlak ya, buku adab, buku tata krama. Sehingga tidak banyak disebutkan hukum-hukum sholat Jumat. Pun demikian nanti akan kami sisipkan hukum-hukum sholat Jumat. Jadi menyampaikan pesan akhlak ini jauh lebih susah. Karena tidak ada hukum fikihnya. Jadi kita harus masukkan hukum-hukum fikih. Kalau bahasan fikih tinggal nyisipkan akhlak. Ini akhlak, kitab adab, At-Targhib, At-Tarhib ini adalah himbauan-himbauan, motivasi-motivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga pembahasan fikihnya jarang. Sehingga siapapun yang mengajar kitab-kitab semacam ini harus bisa menghadirkan pembahasan fikih. Sambil berjalan nanti insyaAllah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Anas Ibni Malikin, dari Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, Uridatil Jum'atu ala Rasulillah. Disodorkan hari Jumat kepada baginda Nabi. Cara menyodorkannya adalah, Jumat adalah hari ciptaan Allah, makhluk. Tentunya bagaimana cara menyodorkannya, Allah alam. Yang jelas disodorkan, ini adalah hari Jumat. Kepada baginda Nabi SAW. Ja'uhu biha Jibril. Yang membawanya adalah malaikat Jibril. Makna membawa ini bagaimana? Wallah alam. Yang jelas Nabi Jibril atau semacam kiasan gambar, Allah alam. Yang jelas malaikat Jibril membawa. Fi kafihi kal mir'ah, di telapak tangannya malaikat Jibril seperti cermin putih, cermin mengkilat. Al-bayda, putih. Fi wasatiha, di tengah-tengah cermin yang putih itu ada kanuktatis sauda, ada titik hitam. Ada titik hitam. Ini gambaran tentang hari Jumat. Hari Jumat ini adalah digambarkan seperti sesuatu yang putih, ada titik hitam. Faqala ma hadza ya Jibril. Nabi bertanya, apa ini titik hitam ini? Apa ini yang kau sodorkan kepadaku, hai Jibril? Apa ini putih yang kau bawa itu, Jibril? Hadhil Jum'atu. Ini hari Jumat. Ini adalah hari Jumat. Ini bicara tentang keutamaan Jumat. Ya'ridhu 'alaika rabbuk. Disodorkan, diberikan kepadamu hari Jumat. Diberitahukan kepadamu hari Jumat, disodorkan kepadamu hari Jumat, litakuna laka 'idan. Agar menjadi hari senang untukmu, wahai Rasulullah. Waliqaumika, dan juga hari senang untuk umatmu, min ba'dika, setelahmu. Walakum fiha khair, dan bagimu, tentunya ini khitab yang diajak bicara baginda Nabi dan umat. Bagimu fiha khairun, di hari Jumat banyak kebaikan. Takunu antal awal, engkau pertama orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Wa takunul yahud wan nasara min ba'dik, adapun agama lain adalah nanti. Dengan keimanan mereka tentu akan mendapatkannya. Sehingga betul sampai hari ini pun yang nomor satu kan Jumat adalah kaum muslimin. Wa fiha sa'atun, la ini. Titik hitam itu digambarkan dalam hadis lain, titik hitam itu gambarannya. Di antara segini banyak itu ada satu saat. Sa'atun, nuqtatun sauda, itu adalah satu titik hitam, itu maksudnya ada satu saat, satu zaman, satu masa. La yatu ahadun rabbahu fiha, tidak ada seorang hamba yang memohon kepada Allah pada saat itu.
bi khairin, minta kebaikan, huwa lahu qasmun, yang ia memang punya bagian. Maksudnya tidak ada seorang hamba yang memohon kepada Allah di saat itu illa a'tahu, kecuali Allah beri. Man walahu qasmun itu adalah orang yang memang berhak. Misalnya orang kafir, orang yang tidak beriman tidak berhak mendapatkan, karena memang tidak beriman. Jadi orang yang memang berhak dan bisa mendapatkannya, maka illa a'tahu, maka Allah akan beri. Au yata'awwadu, atau minta perlindungan kepada Allah, min syarrin, dari kejahatan, illa dafa'a anhu, kecuali akan ditolak kejahatan tersebut. Ma huwa a'dham minhu, bahkan lebih besar lagi dari yang diminta. Jadi hari Jumat hari penolak bala juga. Maka perhatikanlah dengan hari Jumat. Wa nahnu natu'uhu fil akhirati yaumal mazid. Kami menyebut di akhirat nanti hari Jumat hari mazid. Sebab kalau sudah hari Jumat, di hari Jumat, nanti di hari Jumat itu Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menambahkan kebaikan-kebaikan. Jadi ada hari raya juga di surga di hari Jumat. Hingga yang terakhir, kau minta apa lagi wahai hambaku? Ini mazid yang sesungguhnya. Kemudian dijawab, aku minta kerelaan keridhoanmu ya Allah. Dan Allah menjawab, aku ridho kepada kalian. Jadi hari Jumat memang hari raya betul. Di hari surga, di surga nanti menjadi hari raya. Disebut hari mazid. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid. Hadis selanjutnya an Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami, tahun hari Jumat adalah tuannya hari, maksudnya paling bagusnya hari, wa 'adhamuha indallahi, dan paling agungnya hari-hari di hadapan Allah, wa 'adhamu indallahi min yaumil adha, di hadapan Allah lebih agung dari hari Idul Adha, wa yaumil fitri, hari raya Idul Fitri. Ulama mensyarai kenapa kok seperti itu. Hari Idul Fitri adalah hari baik, akan tapi masih bercampur dengan sesuatu yang lainnya selain urusan dengan Allah. Kalau hari Jumat hari ibadah, sebagian nafsir seperti itu. Yang jelas begitu disampaikan oleh baginda Nabi, hari Jumat hari agung, hari mulia. Wahyu khamsu hilalin, di situ di hari Jumat ini, sebab kenapa hari Jumat menjadi hari istimewa, karena ada 5 kejadian di antaranya. Padahal lebih dari itu, ini Nabi menyebutkan 5 dulu. Khalaqallahu fi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Wa ahbatallahu fihi Adama ilal ard, Nabi Adam turun ke bumi untuk menjalankan fungsi sebagai manusia yang kemudian setelah itu akan punya keturunan banyak, melestarikan semesta. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, adalah diturunkan di hari Jumat. Artinya bagi semesta adalah karunia yang diturunkan di hari Jumat. Biarpun tampak Nabi Adam dikeluarkan dari surga, bukan itu, akan tapi misi besar inni ja'ilun fil ardi khalifah dimulai saat itu. Aku akan menjadikan di muka bumi seorang pelestari semesta, khalifah. Nabi Adam. Wa fi tawaffallahu Adam, di hari itu juga Nabi Adam wafat. Wa fihi, di dalamnya ada sa'atun, satu saat. La yas'alullaha fihal abdu syai'an, tidak ada seorang hamba yang meminta kepada Allah sesuatu illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan padanya. Malam yas'al haraman, kecuali yang diminta bukan sesuatu yang haram. Minta haram ya enggak dikabul dong oleh Allah. Wa fihi taqumus sa'atu, di hari Jumat juga nanti akan terjadi kiamat dahsyat. Ma min malakin, tidak ada malaikat. Sama'in, semua makhluk. Wa ala ardin, tidak ada malaikat, makhluk di langit dan di bumi. Riyahin, semuanya makhluk. Wala jibalin, gunung, angin, bumi, langit, wala bahrin, lautan. Ila wahunna, kecuali mereka itu yusfikna min yaumil jum'ati, kalau sudah disebut hari Jumat mereka ketakutan. Kenapa begitu? Karena mereka mengerti bahasanya hari kiamat akan tiba di hari Jumat. Sehingga semua makhluk itu malaikat dan lainnya mengerti, menyadari, terus tidak pernah berhenti kesadarannya tentang hari Jumat itu hari tibanya hari kiamat. Jadi semuanya selalu mengingat kejadian itu, biarpun itu belum terjadi, kecuali manusia dan jin suka lupa. Jadi kita sering lupa.
Jadi mereka semua makhluk itu selalu mengingat kalau disebut hari Jumat adalah hari nanti akan. Jadi kalau disebut hari Jumat, malaikat semua tahu ini hari nanti akan terjadi kiamat. Maka yushfikna min yaumil jumati, kalau disebut hari kiamat mereka rasa takut tentang kejadian dahsyat nanti di hari kiamat. Rawahu Ahmad. Ya, kecuali manusia dalam hadis lain, kecuali al-jin dan manusia itu karena suka lupa, nggak pernah mikirin. Nggak pernah mikirin, terlena dengan dunia, sehingga kita jarang mikir. Sehingga semuanya termasuk kejadian seperti disebutkan dalam riwayat, kalau ada orang disiksa di alam kubur, kambing, ayam, semuanya bisa mendengarnya. Illa thaqalaini, kecuali manusia dan jin. Kita tidak mendengar, tapi kita diajar untuk beriman. Dan keimanan lebih daripada mendengar dan melihat. Orang iman kalau sudah beriman melebihi daripada mendengar dan melihat. Melampaui batas lihat dan batas mendengar. Orang mendengar mungkin berkata, jangan-jangan kayak salah dengar. Mungkin saya salah lihat, tapi sudah keyakinan sudah tidak akan salah lagi. Yakin. Maka yang percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, jika imannya kuat melebihi daripada melihat dan mendengar. Nah ini semua makhluk Allah sadar hari kiamat ini adalah hari Jumat. Dan kapan disebut hari Jumat mereka ingat hari dahsyat itu. Sehingga yushfiqna, mereka merasa takut. Kecuali manusia dan jin. Tidak pernah merasa takut karena tidak pernah mikir. Rawahu Ahmad bin Majah wa akhrajahu Ahmad bin Tariq Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Wa man احتج به أحمد وغيره من حديث سعد بن عبادة ورواه ثقات مشهور. Kita lanjut. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bitarikin ahadan minal muslimina yawmal jum'ati illa ghafara lahu. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, sungguhnya Allah yang maha suci, Allah maha suci dan maha tinggi, laisa bitarikin ahadan, tidak meninggalkan satu orang pun, minal muslimin, dari kaum muslimin, yaumal jum'ati, di hari Jumat, illa ghafara lahu, kecuali mengampuninya. Jadi semua kita itu mendapatkan pengampunan Allah di hari Jumat. Cuman kita harus paham, apakah setelah itu kita langsung selamat, tidak masuk neraka. Jadi masalah pengampunan ini tidak, ya terserah, terserah Allah. Bisa saja diampuni 10%-nya, 5%-nya, 3%-nya, atau semuanya. Harapan kita adalah di hari Jumat diampuni dosa kita. Dan Allah akan mengampuni, mungkin dosa kita adalah 100, diampuni 3. Akan diampuni. Sudah dijanjikan, tentu akan diampuni sebagai seorang muslim mukmin. Makanya bisa jadi seorang muslim mukmin di saat meninggal dunia sudah habis dosanya. Makanya beruntunglah menjadi orang yang beriman. Tapi pun demikian tidak boleh kita mengentengkan dosa-dosa. Biarpun diampuni oleh Allah, ternyata diampuni hanya 1% dari 100 dosanya. Berarti masih 99, neraka akan serem nanti. Baik. Wa Anasin. Hadis berikutnya adalah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW, dzakara yaumul jum'ati, Nabi menyebut tentang hari Jumat. Faqala fiha sa'atun. Di hari Jumat ada satu saat. Ini perlu penentuan waktu ini kapan. Di hari Jumat itu ada satu waktu. La yuafiquha abdun muslimun. Tidak bertepatan seorang hamba muslim yang memohon, wa waqaimun yusalli, dia berdiri melakukan salat, yas'alullaha syai'an, memohon kepada Allah, illa a'tahu, kecuali Allah akan kasih. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya. Tidak tahu cara mengisyaratkan dengan tangan, mungkin disesuaikan, kalau terjemahannya disesuaikan dengan kebiasaan di setiap kaum. Maksudnya apa? Menganggap kecil, enteng bagi Allah. Kalau berapa sih permintaan ente? 10 juta. Kecil. Dia orang kaya, kecil. Tidak tahu isyarat. Kalau di sini kan gini, kecil. Tidak tahu di Arab bagaimana. Di kampung yang lain mungkin bagaimana. Maksudnya menganggap ini enteng gitu loh. Allah akan memberi ya bagi Allah. Gitu. Kecil gitu loh. Ini asyara biyadihi. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, tidak tahu isyaratnya. Dengan isyarat dengan tangannya yang difahami oleh sahabat Nabi baik enteng bagi Allah. Kalau kita, Allah akan sebesar apapun hajatmu bagi Allah. Nah gitu loh, kecil, enteng bagi Allah, ringan bagi Allah. Seperti ada orang kaya membantu 10 juta, bagi dia kecil gitu. Yuqalliluha, muttafaqun hadis, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi belum ditentukan jamnya di kapan ini. Awal Jumat, pertengahan Jumat, saat Jumat, atau bagaimana? Ini makanya dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis tentang keterangan tentang waktu yang disebut-sebut tadi, yang kalau memohon langsung dikabul oleh Allah itu kapan waktunya. Kita baca hadis selanjutnya.
Wa Nabi Burdah, dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, qala li Abdullah bin Umar, berkata kepada aku Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, asamita, Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, asamita abaka yuhaddithu an Rasulillah. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata kepada Abi Burdah, Abi Musa al-Asy'ari, Abi Burdah, kepada Abi Burdah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar yang bertanya. Jadi bertanya kepada salah satu sahabat Nabi, asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah fi sya'ni sa'atil Jum'ati. Sayyidina Abdullah bin Umar seorang alim, ulama, mendengar hadis bahasanya di hari Jumat ada satu waktu yang sangat dikabul, tapi beliau belum menemukan sepertinya. Sehingga siapa ketemu orang yang sekiranya bakal dengar dari Nabi bertanya, ente dengar enggak Nabi ngomong apa masalah ini? Jam berapa kira-kira? Kapan waktunya? Al-Sami'ta, apakah engkau mendengar dari ayahmu bahasanya ayahmu mendengar dari Nabi bahasanya Nabi menentukan waktunya? Qala, menjawab, qultu na'am. Habib Burdah menjawab, iya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu, ayahku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iya. Nah, ini penentuan. Ma baina, waktu yang tepat, ayat jidisal imamu ila antuqdas sholatu, mulai dari saat duduknya imam sehingga sampai selesai waktu sholat. Ini para fuqaha membaca hadis ini nggak serta-merta, antar dulu nih. Bukankah waktu ada khutbah Jumat kita disuruh mendengar, kenapa kita harus ada doa ini? Bagaimana nih? Kan dibahas, jangan ngasal baca hadis gerutak-gerutuk begitu nanti. Nanti pas lagi orang khutbah langsung doa sedih, Allahumma, Allahumma, Allahumma begitu. Ya kan? Lalu dibahas para ulama, mana ini? Kita perlu hadis lain lagi. Mabaina ajsal imamu ila an tuqdas salatu, dalam riwayat disebutkan adalah di antara dua duduknya imam. Duduk di antara dua khutbahnya imam. Ini penentuannya hadis lagi. Jadi ternyata mengerucut. Sehingga disepakati bahwasanya saat yang dikabul doa adalah di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Sehingga di saat itu adalah khatib sudah diam, khatib duduk, maka di saat seperti itulah dianjurkan kita berdoa, memohon kepada Allah, karena itu saat dikabul doa. Ayo kita serius. Sebab waktu khutbah kita dilarang untuk kita ngomong sendiri. Kita hendaknya menyibukkan diri kita untuk mendengar khatib. Waktu sholat kita punya kesibukan bacaan, bukan untuk berdoa-doa. Ada amalan-amalan dalam sholat. Jadi saat inilah, yaitu saat khatib duduk di antara dua khutbah, itulah saat dikabul. Ada yang berbisik, ada yang berkata dalam hatinya, lah itu berarti bapak-bapak dong. Masa ibu-ibu nggak dapat nih? Saya tidak sholat Jumat. Bagaimana? Nah, ternyata ada nanti dibaca riwayat lain lagi. Kebetulan di sini disebutkan juga, biarpun riwayat yang lain banyak. Ini adalah an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Salam qala, qultu, aku berkata, Rasulullah jalis, Nabi ada di hadapan. Beliau berkata di hadapan Nabi, inna lanajidu fi kitabillahi, sungguh aku menemukan di dalam kitab Allah, fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquhu 'abdun mu'minun yusalli, bahwa ada satu saat yang seorang muslim, seorang mukmin tidak melakukan sholat di saat itu, kemudian memohon kepada Allah syai'an, sesuatu, illa qadallahu lahu hajatah, kecuali akan Allah kabul hajatnya. Jadi beliau ini, sahabat Nabi berkata, ditemukan bahwasanya ada satu waktu yang akan dikabul doa seorang hamba. Melakukan sholat, lalu minta kepada Allah, lalu dikabul doanya. Fa'asara ilayya Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, au ba'da sa'atin, faqultu au ba'da sa'atin. Jadi bukan satu saat, sebagian saat. Maksudnya ada satu waktu. Kalau dikatakan sa'a au ba'da sa'atin adalah waktu singkat sekali. Tentu waktu untuk mengambil kebaikan itu, bagi yang rindu kebaikan itu dianggap sebentar.
Kecuali orang yang bosan. Contoh, Anda punya kesempatan untuk mengambil. Tolong ambil ikan di kolam. Sepuas-puasmu. Tapi 1 jam tok. Baru habis cepet banget. Padahal 1 jam. Tapi suruh nunggu suami 1 jam lama banget. Kan begitu ya. Jadi kalau kita lagi senang, itu adalah seperti sedikit. Karena ini waktu istimewa. Jadi ya tetap sedikit, sekelumit. Ya Allah sudah habis waktunya. Hajatku masih banyak. Ya seperti itu gambarannya. Sa'atin hiya, jam berapa kira-kira itu? Kapan waktunya? Hiya akhiru sa'atin nahari. Ini peluang bagi siapapun laki perempuan. Adalah akhir sa'atin nahar, adalah akhir siang. Maka disebutkan para ulama diriwayatkan adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Ada yang bertanya, loh bukankah setelah sholat asar nggak boleh kita sholat? Bukankah Anda mengatakan orang menunggu sholat ke sholat seperti dalam sholat? Jadi kalau kita menunggu sholat asar sampai maghrib, seorang menunggu sholat kepada sholat, dia seperti di dalam sholat. Keutamaannya. As-sholatu is-sholati. Orang dari sholat menuju sholat seperti dalam sholat. Jadi makna sholat di sini adalah bukan melakukan sholat, akan tapi seseorang yang melakukan sholat asar, kemudian dia duduk di tempat tersebut, sehingga disebut oleh para ulama, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini juga disebutkan, saat untuk mengadu kepada Allah, setelah melakukan sholat asar, kemudian dia duduk di tempat tersebut, memohon kepada Allah sampai maghrib. Jadi antara sholat dengan sholat dianggap seperti dalam sholat. Ini zaman kultu, aku bertanya, inna halisat. Saat sholat ini bukan waktu sholat, bala. Disebutkan nih, ya betul, memang waktunya sholat. Tapi Nabi menyebut sholat. Nabi menyebut sholat. Tapi setelah sholat asar kan bukan waktunya sholat. Dijawab, bala. Innal abdal mu'mina idha sholla, seorang hamba yang beriman jika melakukan sholat. Thumma jalasa, kemudian duduk. La yabisu ila sholat, tidak ada yang menjadikan duduk kecuali nunggu sholat berikutnya. Fahuwa fi sholati, dia seolah-olah berada di dalam sholat. Ini diantaranya adalah keutamaan hari Jumat. Kemudian ada satu riwayat tidak disebutkan di sini. Ini adalah momen Maulid ya. Tentunya bukan harus kita hadirkan di bulan Maulid saja. Ada satu hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan isnadnya sahih ya, tentang inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Sebaik-baik harimu adalah hari Jumat. Fa'aktiru alayya minas sholati, perbanyaklah membaca sholawat. Fihi, di hari tersebut. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawat yang kau bacakan itu akan disodorkan kepada baginda Nabi. Maksudnya semuanya disodorkan, maksudnya lebih khusus lagi. Semua sholat akan sampai kepada Nabi. Jadi salam, sholawat salam kita kepada baginda Nabi akan disampaikan. Sehingga disebut ini hari mulia, maka dianjurkan juga di hari Jumat kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas pembahasan kitab Sam'iyat dan kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhibnya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Wajah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Sekali lagi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, ayah saya meninggal dunia meninggalkan warisan berupa rumah. Kami bersaudara sepakat untuk menjual rumah tersebut. Kemudian hasil penjualan akan dibagi sesuai hukum pembagian warisan. Kebetulan kakak saya makelar rumah atau tanah. Kakak saya berniat menjualkan dengan tetap mengambil keuntungan sebagaimana bisnis yang selama ini dia jalani. Misal harga pasaran 150 juta. Kalau dia berhasil menjual 200 juta, maka 50 juta akan jadi hak dia dan yang akan dibagi menjadi warisan tetap 150 juta. Dari uang 150 juta tersebut,
dia juga tetap akan ikut mendapatkan bagiannya. Bagaimana hukumnya? Apakah yang 50 juta halal menjadi keuntungan kakak saya? Ataukah yang dibagi tetap harus 200 juta sesuai dengan hasil penjualan? Mohon pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam menjawab sebuah pertanyaan, makanya kami mohon maaf kadang harus panjang. Sebab kadang yang disebut beberapa permasalahan. Sehingga ada orang mengatakan kenapa harus panjang bertele-tele misalnya. Enggak mungkin kecuali harus panjang. Coba dari pertanyaan saja. Yang disebut pertama adalah harta waris dijual, pembagiannya setelah dijual, satu. Yang kedua ada bicara tentang makelar. Apakah boleh makelar? Dan seterusnya. Ini harus dibahas. Makanya kalau kita menjawab, mohon maaf kalau panjang, memang karena disebut sudah di situ. Makanya coba saja kita contoh. Pertama adalah jika warisan itu, warisan harus dibagi. Dia meninggalkan rumah. Betul jawabannya. Rumah ini dijual, baru nanti hasilnya dibagi sesuai hitungan waris yang sudah disebutkan oleh para ulama. Betul seperti itu. Benar. Kemudian di permasalahannya bukan di situ. Itu mah benar, harus begitu. Jadi dijual dulu, atau mungkin ada ditombokin, terserah dijual rumah, setelah jadi uang, uangnya dibagi sesuai pembagian waris. Kalau saudara, kakak, beradik, laki perempuan, didzakar mithlu hadzil unsyayain, ada bapaknya, ada ibunya, atau ada saudaranya misalnya, dihitung sesuai dengan hitungan waris. Baik. Kemudian cara menjualnya ya wajar penjualan. Tapi bab beda lagi, ini bab maklar. Kemudian di situ ada bab akhlak juga di sini. Masa jual ke milik saudara saja kok ngambil untung? Ini kan bisa pertanyaan nanti. Jadi ada akhlak juga di sini. Makanya kalau kami menjawab itu panjang karena pertanyaannya itu didobel-dobel. Hukum maklar itu gimana? Maklar itu boleh dengan beberapa catatan. Satu, tidak boleh dia menambahkan harga. Kalau harga 150 bilang 150. Kalau nanti dibilang 150, 200, harus 120 diberikan pada semuanya, tinggal nanti dikasih fee berapa. Ya boleh makelar itu ngatur harga. Misalnya kami meminta Anda menjualkan mobil saya. Harganya 100 juta. Tak taunya Anda tawarkan 200, nggak laku-laku. Karena Anda curang, kan begitu. Oh, mestinya bisa berlaku gara-gara Anda pengen dapat harga tinggi, nggak curang. Bisa merugikan pemilik. Tapi kalau Anda hanya sekedar makelar, menjualkan, menunjukkan, selesai. Tidak boleh menambah. Adapun masalah Anda dapat fee dari kami, itu kesepakatan. Nanti dapat 10 juta, 5 juta, atau sebagainya. Ini lain cerita. Apalagi seorang pemiliknya kan keluarga tadi, membatasi harganya. Tolong jual 150. Jual 150 juta. Kalau lebih, sampaikan. Tidak boleh Anda menumpang di situ. Sebelumnya harganya dari keluarga sepakat 150 juta. Tapi Anda sebagai makelar, dinaikkan 170 juta atau 200 juta. Ya sampai 200 juta milik semuanya. Wong Anda bukan milik Anda. Kenapa Anda naikkan harga? Ini masalah. Makelar ini adalah memang punya jasa. Dan makelar punya besar manfaatnya. Sehingga yang dari penjual yang tidak kenal pembeli bisa dikenal gara-gara makelar. Makanya kalau kita punya makelar, ya keterlaluan kalau makelar tidak dikasih fee. Tapi makelar ini kadang-kadang ngatur sampai menyiksa penjual, memiksa pembeli. Dapat di kiri kanan. Penjualnya harus dari penjual dapat, dari pembeli dapat. Sehingga ini menghalangi terjadinya jual beli pada akhirnya. Memberatkan. Sehingga yang semula harganya harus bisa dijual 100 juta, 150 juta dengan cepat, gara-gara maklarnya sampai di target 200, lambat. Nggak segera dibagi nanti. Nah, jadi maklar itu adalah, dia tidak boleh merubah harga. Kecuali begini bunyinya. Jual dari saya 150 bebas, tapi nanti ente terserah, ente mau naikkan berapa saja, sampai 500 juta nggak apa-apa, boleh kalau ngomong gitu, selebihnya buat ente. Dari awal ikrarnya begitu. Saya punya mobil harganya 150 juta. Kami minta kepada Anda untuk jual mobil saya 150 juta. Untuk saya 150 juta, ada ente terserah. Lah kalau sudah ente terserah, berarti Anda terserah, Anda bisa menjual berapa saja. Dan setelah itu kita bisa bilang, saya tidak kasih fee loh kepada kamu ya, terserah kamu jual. Nah itu sah, kenapa? Sudah diizinkan sama pemilik untuk menaikkan harganya. Artinya seberapapun harganya, selebihnya adalah untuk dia. Tapi sebelum ada kesepakatan, nggak boleh. Anda hanya punya tugas menjualkannya, sehingga seberapapun harganya adalah milik pemilik barang. Kalau Anda ambil haram, ya, seperti itu makalar. Makanya tadi bahasan makalar. Yang kedua makalar. Yang ketiga, tolong dong, masalah persaudaraan nggak terwujud. Masa
jualkan milik saudaranya sendiri yang kebetulan waris mau segera dibahas, kok masih rela mengambil kelebihan, itu kan ya keterlaluan banget ya segera dibagi, kan Anda juga dapat bagian. Masa tolong menolong ya? Kalau paling tidak kalau pengen bisnis ya ngomong saja, Dek, Kak, saya perlu lah ya. Tapi ini kan barangnya dia juga sebetulnya, milik saudara. Paling tidak ya hari inilah hari sambung silaturahmi deh, saya nggak akan mengambil, saya akan cari penjual, kan juga milik saudara-saudari saya. Dikhawatirkan kalau orang semacam itu adalah suka memanfaatkan sama saudaranya saja dalam keadaan butuh, waris segera dibagi, dia menunda penjualan hingga sampai 100-200 juta untuk mendapatkannya. Mana nuraninya, kan begitu? Mana akhlaknya? Pun dia juga sudah ada bagian di dalamnya. Atau paling tidak, ya ini milik saudara. Saya kan butuh kan bisa saja dengan barang yang lain. Ini kebetulan milik saudara, sewaris akan segera dibagi. Kalau memang Anda seorang pekerjaannya makelar tapi makelar yang benar, yang syar'i, tentunya paling tidaklah milik saudara ini jangan sampai kita ikut mengambil. Kalau mengambil tentunya ya dengan bahasa yang baik. Gimana Kak, nanti saya dapat apa, ngomong, nah itu. Tapi kalau tiba-tiba dengan cara memotong semacam itu, dia itu pertama maklarnya juga tidak dibenarkan. Yang kedua, dengan gaya semacam itu nuraninya di mana? Wong milik saudaranya. Bisa jadi menjadikan sebab tidak nyaman sama keluarga. 200 ya, sudah dapat duluan, ngambil waris lagi. Nah, sudah tidak indah. Kemudian nasihat kami adalah persaudaraan nomor satu kan. Persaudaraan, keluarga, ukhuwah. Setelah itu ada berkah hidup indah. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Yahya yang saya hormati, saya mau nanya masalah sholat. Ini bagaimana sholat yang pakai sorban sama yang nggak pakai sorban, hasilnya, contoh, ya pahalanya. Nah yang kedua, itu kan Nabi Muhammad menganjurkan sorban itu apa ya, harus kita yang kanan atau yang kiri, atau ya dua-duanya. Kadang ada ustadz atau kiai, pakainya ada yang satu, ada yang dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Sekian dari saya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Inda kulli masjid di sini dimaknai melakukan sholat. Jadi kalau engkau melakukan sholat, hendaknya engkau dandan yang pantas, sebagaimana seorang yang sholat, dengan baju yang lebih sempurna tentunya. Sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Di antaranya menutup kepala bagi kaum pria tentunya. Yang tidak menutup kepala sah. Jangan dianggap fasik, masuk neraka, enggak. Ya enggak pakai menutup kepala, enggak. Hanya menutup kepala adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi itu tidak pernah melepas kepala, tutup kepalanya. Kepala beliau. Kecuali waktu ihram, haji dan umrah. Bahkan sampai ke toilet pun adalah tidak membuka kepalanya. Sehingga dianjurkan jangan sampai kita masuk ke toilet dalam keadaan hasir ra'si, kepala yang terbuka. Pakai kopiah kalau bisa. Di dalam sholat pakai kopiah. Kemudian bisa disambung dengan imamah, penutup kepala sebagai imamah, karena Nabi menggunakan imamah di dalam sholat. Kemudian mengenakan baju yang tentunya sesuai baju yang sopan, yang bagus. Nah, adapun pakai rida memang hendaknya kita itu menggunakan rida, itu adalah baju tambahan yang ditumpangkan di pundak. Sehingga kalau kita punya rida, kalau tidak baju yang lain ditumpangkan di atas. Ini adalah memang sunnah. Jadi kalau Anda tidak punya rida ini kayak begini, Anda bisa kain apa saja. Jadi untuk ditumpangkan di pundaknya. Adapun peletakannya, memang Nabi senang tayamun, Nabi senang meletakkan, menjadikan sesuatu di bagian kanannya. Tapi juga saja peletakan sorban adalah di kiri kanannya dikalungkan. Jadi yang nggak pakai saja nggak dipermasalahkan, yang pakai kiri kanan jangan dipermasalahkan, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini gampang mempermasalahkan orang. Nah, ini ya sudahlah, yang nggak pakai ya nggak pakai, nggak jadi imam ya alhamdulillah. Nah, cuman ini anjuran adalah kalau melakukan sholat pakai rida, pakai sesuatu di pundaknya
kain tambahan, maksudnya rida, kain tambahan diletakkan di pundaknya. Apakah itu baju atau apa rida sesungguhnya. Kemudian juga menutup kepalanya, ya, menutup kepalanya. Dan tentunya bajunya adalah baju yang kalau suci kan pasti. Akan tapi ya rapi, bagus, menghadap kepada Allah ya. Jadi bicara fikih itu beda dengan akhlak. Akhlak kepada Allah juga ada. Fikih ini ada bab fikih. Kalau bab fikih itu, kalau melakukan sholat, bagi seorang laki-laki kan wajib menutup aurat, auratnya antara pusat dengan lutut. Itu babnya fikih, bukan berarti nanti kalau Anda jadi khotib Jumat, imam dan khutbah Jumat pakai kolor. Yang penting nutup pusat dan lutut. Enggak begitu dong, ada adabnya. Mentang-mentang ini kan penting sah, Anda dianggap gila, nanti kan begitu ya. Ada adab. Nanti Anda pakai baju yang bagus. Nabi juga menggunakan istilah jubah, baju rangkap, kemudian ada ridha. Intinya semakin cara kita berpakaian mendekati dengan cara Nabi, tentu lebih sempurna. Seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Tapi biarpun pakai kolor tadi, karena mungkin lagi di sawah, bajunya nggak ada, cuman dia pakai kolor dok, menutup pusat sama lututnya, sholat sah. Ada sebagian, nggak ada sarung, siapa bilang sholat harus pakai sarung? Ibu-ibu harus pakai mukena, siapa bilang sholat harus pakai mukena? Ini bajunya ibu bisa pakai sholat. Ini kan karena orang salah ngaji saja. Sehingga meninggalkan sholat di sawah sana gara-gara nggak bawa sarung. Kolormu boleh Pak ahli surga. Kolor itu, kolor baju celana hitamnya orang kampung itu kan ada ya. Sambil kerja, itu bisa untuk pakai sholat, bisa masuk surga begitu. Di tengah sawah jangan sampai meninggalkan sholat. Kan nggak ada sajadah, siapa bilang sholat pakai sajadah? Kan lumpur, siapa bilang lumpur najis? Ini malaikat tersenyum nih melihat nih. Ini orang nekat betul mau masuk surga ini kan begitu. So duduk di atas matang sawah dengan lumpur di jidatnya sah. Jadi begitulah, jangan dipersulit. Ada sebagian orang mempersulit, harus begini. Apalagi yang kena was-was itu. Wah, ustadz was-was itu ngerusak jamaah itu. Wah, ini semuanya jadi gak sah, harus kau udah ribet. Akhirnya banyak orang gak sholat. Nah, makanya Imam Ghazali paling marah dengan ustadz was-was. Dan jangan berguru dengan ustadz yang was-was. Nanti ketularan esok hari. Biarpun kita tidak boleh merendahkan mereka. Karena dia berpenyakit, mentalnya kena dia. Perlu diterapi, disembuhkan dengan cara yang menurut ahlinya ya, melibatkan ahlinya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang, satu pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kiai, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemarin Bapak Kiai sudah mendoain saya. Saya jamaahnya Permata waktu di Jakarta. Kesini terlambat. Jadi kita kebetulan punya rumah di Sendang. Saya ke situ, ke anak. Saya ngejar-ngejar Ustazah Neneng ke sana kemari, kemana mobilnya ya, saya pengen ketemu. Kebetulan ketemu di Jalan Siasem atau apa itu namanya, sono. Saya dipeluk-peluk, kenapa lu dateng, orang lagi sakit. Iya Bu, kita kayaknya kelayu, Bu aja Neneng ngajak kita ngeberangkat. Saya jadi ngejar sendiri, minta uang suami saya, suruh. Seadanya Pak Cepeta, saya pengen ketemu Pak Kiai Bu Yahya, terusan ketemu. Alhamdulillah. Ayo Bu Haji, aduh maaf, ayo Bu Haji mampir ke rumah saya, nggak usah. Nama saya Ibu Saparia Pak Haji, Supari. Panggilnya tiap hari bawon, anak 11 tinggal 1 Pak Haji. Sengsara banget nggak punya saudara. Ini saya alhamdulillah Pak Haji udah mendingan apa saya. Alhamdulillah banyak-banyak terima kasih. Cuma ini tinggal batuk sama batuknya jarang, kaki sama ini pinggang. Afwan Ibu, pertanyaannya. Biar. Entar Rebo Pak Kiai mau ke Jakarta, saya mohon Fatihahnya sama jamaah sini Pak Haji, biar penyakit saya hilang, disempurnakan ya Allah, biar jamaahnya kenceng ya.
Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Mohon doanya lagi Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat semuanya. Itu beliau jangan dianggap kalau begini sepele, nggak ngajukan pertanyaan. Beliau mengajari kita untuk bersyukur. Yang sehat, beliau yang sakit-sakit mau berangkat. Anda ini bisa lari kenceng, kenapa sering bolong ngajinya? Itu loh maksudnya, harus paham begitu. Beliau sakit-sakit masih berusaha. Ini sudah punya sopirnya 2, tukang pijitnya 4. Masih sering bolong-bolong, di belakang lagi ngajinya. Ini ibu sakit-sakit di depan, itu maksudnya. Anda harus tahu itu. Nah, baik, makasih, Masya Allah. Ibu jadi contoh yang baik, sakit, masih berusaha untuk datang. Doain semuanya jamaah biar istiqomah. Yang sehat-sehat, bisa rajin. Panjang, makasih banyak. Doain kami, dianggap anaknya ini ya. Iya kan? Boleh? Mau? Anaknya berapa tadi? Katanya tidak punya sengsara, nggak punya saudara. Anggap ini anak. Amin. Boleh? Anak yang keberapa? Anak Ini yang kelima. keberapa? Yang ini kelima. Makasih ya. Saksikan ya. Amin. Anak yang kelima. Masya Allah. Doain betul. Setiap hari doain. Ya, amin. Habis itu makan di belakang dulu sama anaknya dong. Ya. Ya. Terima kasih. Masal sehat ya. Saya Makasih. sampai muter-muter nyari. Udah ada. Sini ketemu sudah. Makasih. Alhamdulillah. Karena baik hatinya. Kemarin ke sini Pak Haji udah Keluar. masuk. Ya ibu udah ngasih tahu. Istirahat. Itu yang itu. Enggak, istirahat kita jarang istirahat. Yang Makasih. itu Baik. ituin saya. Masya Allah. Ngasih air sama saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak Kiai yang doain, banyak-banyak terima kasih Pak Kiai. Ini doanya orang banyak. Iya, minta doanya jamaah sini Amin, semuanya ya amin, Pak Kiai. amin, amin, amin. Silakan. Terima kasih. Allah beri segala kebaikan. Subhanallah. Anda hamba-hamba terkasih Allah. Dalam bentuk yang bermacam-macam. Yang sakit masih rindu untuk menghadiri tempat mulia. Silakan yang lain. Ayo, bismillah. Masya Allah, syukran jazilan Bu ya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ibu dari 2 orang putri. Saya berpisah dengan mantan suami sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sekarang ada laki-laki baik dan soleh yang mendekati saya. Saya ingat kata Buya, jangan biarkan trauma masuk dan menghalangi iman kita. Tapi Buya, di dalam hati kecil saya, jika menikah lagi, saya takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Tidak bisa jadi ibu sambung yang baik. Saya takut dengan segala kekurangan saya. Apakah saya harus menyiapkan hati saya terlebih dahulu, sampai saya benar-benar siap? Apakah saya harus menerima laki-laki soleh ini? Terima kasih banyak Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan ada seorang laki-laki. Anda seorang wanita, laki-laki itu bagi Anda bisa saja surga, dan laki-laki itu bagi Anda bisa saja neraka. Nah, Anda sebagai seorang wanita normal, suami sudah tidak ada, Anda sendiri, dan Anda punya fitrah. Fitrah kecenderungan kepada kaum pria, itu sah-sah saja. Makanya kalau Anda bertanya apa, langkah yang pertama adalah bukan masalah memantapkan dan tidak mantap atau bukan mantap atau tidak mantap. Langkah pertama Anda semakin takut kepada Allah dulu. Kalau Anda semakin takut kepada Allah, Anda akan dikirim ke jalan yang paling tepat. Bisa saja nikah menjadi esok hari terjadi. Kenapa? Anda takut kepada Allah. Jadi kuncinya untuk sampai kepada tujuan adalah rasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, dia nggak akan mau komunikasian. Kenapa? Saya pengen yang halal, ngapain harus pakai WA-an? Makanya semakin tidak takut kepada Allah, Anda semakin jauh daripada tujuan kebaikan. Sehingga menikmati WA, menikmati foto, menikmati ini, melakukan haram sehingga nggak sampai kepada tujuan. Sehingga kuncinya Anda takut yang haram. Kalau sudah ada getar-getar waktu Anda komunikasi sudah tidak enak, Anda kalau memang tidak mungkin Anda tutup. Kalau ternyata mungkin Anda menikah, Anda langsung dengan cara yang benar, bukan dengan cara komunikasi haram. Anda harus waspada itu. Dan kalau laki-laki itu nggak mau, berarti dia tidak soleh. Dia hanya main-main dengan Anda. Kalau mau, itu kan pas yang Anda rindu. Ini harus, jangan suka main-main. Dan naudzubillah, Anda seorang janda, ada seorang perempuan yang dia adalah suaminya, ada gara-gara membuka komunikasi, terjerumus menjadi rendah dan rendah. Ayo. Gara-gara membuka komunikasi. Karena dia punya syahwat liar, ngikuti iblis, setan.
Ini ada punya suami, bukan suami tidak mencukupi, ada model begitu. Apalagi Anda sebagai seorang janda. Tapi kalau semakin Anda takut kepada Allah, lihat pintu semakin terang. Kalau dia lagi-lagi soleh, Anda akan berpikir, saya akan berusaha untuk menjadi ibu yang istri yang baik dan seterusnya. Dan jangan ragu dengan pintu halal. Jangan ragu dengan pintu halal. Mungkin ada wanita-wanita yang menjanda dan sebagainya. Anda bisa mengukur diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda memang menjadi wanita mulia, tidak ada bangkit syahwat Anda tidak pikiran kemana-mana, Anda hanya senang ibadah, sujud, rukuk, silahkan Anda melanjutkan dengan kesendirian Anda. Tapi kalau Anda sebagai wanita normal, lihat pintu halal ada. Jangan mencoba yang haram, Anda akan terhinakan. Sebab kalau yang haram sudah tidak pandang baik punya suami atau tidak punya suami. Apalagi tidak punya suami dan punya pengalaman sebagai seorang istri yang sudah punya pengalaman hidup dengan laki-laki. Lebih gede godaannya. Maka kami himbau kepada siapapun, pintu halal segera dituju. Hati-hati, apalagi Anda seorang janda yang sudah punya istri pun kadang, apalagi kalau Anda naudzubillah ada kebusukan di balik, terselubung di balik kesolehan. Hati-hati, lebih bahaya lagi, serem itu. Kenapa? Orang mengira dia baik-baik dan sebagainya, totonya diam-diam di kamarnya, dia komunikasi dengan laki-laki dan sebagainya, terhinakan dia pada akhirnya. Nah, sebab dari bahasa yang Anda sampaikan, Anda sudah tertarik banget sama dia. Sampai bahasanya bukan kira-kira saya bisa menjaga anak saya atau tidak. Anda sudah memikirkan apakah saya bisa menjadi ibu sambung yang baik. Ya paham bahasa Anda. Nah, jadi Anda sudah sangat perlu kepada pernikahan. Sebaiknya Anda segera menikah dan Anda jauhi komunikasi dengan laki-laki itu. Hanya dua komunikasinya. Memutus komunikasi atau komunikasi menuju halal pernikahan. Dan kalau mereka tidak mau, ya paham dari pertanyaan Anda. Yang Anda tanyakan ada sesuatu lebih penting. Akan tapi Anda mengatakan apakah saya menjadi ibu sambung yang baik, bisa menjadi istri yang baik dan sebagainya. Anda lupa Anda punya anak, Anda lupa punya ini. Anda punya hajat untuk nikah. Segera nikah. Besok saya nikahkan di sini. Halal. Jangan main-main urusan haram. Hati-hati. Jangan membuka komunikasi dengan lawan jenis. Siapapun Anda, biarpun sudah punya istri, punya suami, hati-hati. Setan pandai, karena ternyata haram ternyata lebih indah, akan menjadikan siksa setelah itu. Dan Allah kebanyakannya orang tersiksa setelah itu. Dan siksa kadang tidak berakhir-akhir. Karena dosanya besar. Seorang istri misalnya, khianat sama suami. Dosanya panjang, hukumannya panjang. Sehingga dalam Islam kan harus rajam dan sebagainya. Kalau Anda seorang janda, apalagi seorang janda ini mulia kalau dia bisa menjaga diri. Akan tapi ketahuilah, kadang orang mandang, orang janda itu kan sudah pernah tahu ini, digoda, menjadi bahan godaan sebagian orang. Maka siapapun yang saat ini menjanda harus menjadi janda mulia, janda istimewa, janda ini. Kemudian kami himbau kepada para anak, para orang tua dulu. Hei para orang tua, jangan persulit urusan pernikahan anakmu. Jangan kau pandang anakmu selamanya sebagai anak. Anda harus bisa pandang anak Anda sebagai wanita yang punya hajat, sebagai seorang laki-laki punya hajat. Dan kami sampaikan, hei para anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang beliau sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Jangan pandang ayahmu selamanya sebagai seorang ayah di saat ibumu sudah tidak ada misalnya, tapi pandang beliau sebagai seorang laki-laki yang dia punya hajat, sempurnakan hajatnya. Halal itu bukan sebuah aib. Akan tapi kadang orang menghalangi yang halal, sehingga diam-diam seorang ibu janda melakukan keharaman. Hati-hati. Suatu ketika ada seorang mengatakan, menangis di depan kami hanya bisa bertahan 5 tahun karena anak saya masih kecil. Kemarin anak saya masuk kuliah, 6 bulan saya ditinggal anak saya, di bulannya ke-6 saya melakukan zina. Karena waktu masih adanya sibuk dengan anak-anaknya, waktu anaknya sudah bisa kuliah 5 tahun karena ditinggal suaminya, anaknya masih umur SD kelas 2 atau kelas 3, SMP kelas 1 atau 2. Setelah anaknya pada kuliah semuanya di rumah kosong, hari itulah kejadiannya. Hati-hati, zina, takutlah kepada Allah, maka pintu halal, maka jangan main-main urusan komunikasi. Anda sudah berkomunikasi, wahai wanita solehah, Anda sudah komunikasi dengan laki-laki itu, Anda sudah tertarik dengan laki-laki itu, Anda sudah tergoda dengan laki-laki itu. Ayo melangkah kepada pintu halal. Jangan sampai Anda dihinakan. Anda berani bertanya karena Anda solehah. Kalau Anda tidak solehah, Anda akan bertanya. Anda akan mengatakan suka-suka. Ngapain tanya-tanya? Yang penting aku senang. Akan tapi Anda berani bertanya, Anda insya Allah mulia. Bismillah. Karena Allah wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum Buya, saya ingin bertanya, bolehkah seorang wanita yang keputihan terus-menerus menjadikan menstrual cup sebagai alat bantu untuk menjaga wudhu ketika ingin mengkodok sholat masa lalu yang sangat banyak, atau bahkan sekedar menjaga wudhu dari satu sholat ke sholat berikutnya atau ketika tawaf? Saya pernah dengar jika seorang yang keputihan terus-menerus atau beser keputihan ketika akan sholat, dia harus wudhu dengan satu niat atau istibahati sholat kalau nggak salah, di mana satu wudhu hanya boleh satu kali sholat wajib. Sedangkan bagi orang yang keputihan terus-menerus untuk mengkodok sholat masa lalu yang sangat banyak, sepertinya mungkin agak lumayan ribet ya Bu ya, di mana harus berwudu berkali-kali. Apakah bisa menstrual cup disamakan dengan alat bantu lainnya seperti halnya KB spiral atau lainnya? Jazakallah. Sekarang prosesnya gimana? Proses penggunaan. Halo? Anda bisa penggunaannya gimana? Menstrual cup itu seperti cup atau mangkuk kecil terbuat dari silikon yang mohon maaf dimasukkan ke dalam vagina yang terus, biasanya digunakan untuk haid, pembalut haid. Seperti pembalut tapi model beda. Ya paham. Baik. Yang untuk haid ini ada seperti itu? Yang untuk haid itu seperti cup atau mangkuk kecil terbuat dari silikon yang mohon maaf masukkan ke dalam vagina. Itu menahan atau menyimpan? Pembalut haid. Seperti pembalut tapi model beda. Harus ada kejelasan. Sesuai dengan pemahaman beliau. Ya mohon maaf. Biasanya dia tuh kayak kan pembalut yang itu macam-macam. Ada yang pakai kayak pampers itu, ini beda, dia tuh mohon maaf dimasukkan cup kecil, dia nanti tertampung darahnya itu di dalam cup itu. Baik. Bukan seperti pempas, dia seperti mangkuk kecil. Baik. Tapi dia kan mohon maaf tersimpan di mangkok tersebut kan? Di menstrual cup tersimpan di mangkoknya kan? Baik. Makanya, oke, jelas. Jika seorang wanita haid, ini haid dulu, kemudian dia menyumbat dengan sumbatan apapun selagi aja di masa haid, itu bukan berarti tidak keluar darah. Hanya karena disumbat dengan sesuatu tersebut, maka tetap dihukumi sebagai seorang haid. Apakah telah disumbat tersimpan di soft tag-nya atau tersimpan di yang disebut mangkok tersebut, dia tetap keluar darah haid, dihukumi hukum haid. Nah, kecuali jika biarpun tidak dianjurkan, dia meminum sesuatu menjadikan berhenti darah haidnya, selagi berhenti dan sesuai dengan rumusnya, maka bisa saja tidak dianggap sebagai orang haid. Biarpun itu tidak dianjurkan, karena banyak obat-obat semacam itu justru malah merusak haid. Biasanya orang pengen umroh sempurna, akhirnya malah gara-gara itu pulangnya berantakan haidnya. Karena itu obat akan ada kimia, ada semacam, pasti ada mengganggu urusan kesehatannya. Adapun orang yang keputihan, mungkin kita bahas tentang keputihan itu sendiri, wahai ibu yang solehah. Keputihan itu ada 3. Keputihan itu adalah para ulama membahas tentang rutubat, bebasan, mohon maafin majelis mulia. Kalau keputihan itu ada, mohon maaf, ini majelis mulia. Wilayah kemaluan seorang wanita kita anggap wilayah. Ada wilayah depan, itu wilayah yang mohon maaf di saat suami istri berhubungan, wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami, itu wilayah. Kemudian ada wilayah di belakang itu, jadi ada 3 wilayah. Wilayah yang paling pertama ada bebasahannya, mohon maafin majelis mulia, jangan suka menjadikan majelis menjadi rendah. Kita gambarkan, wilayah perempuan itu paling depan adalah yang ada bebasahannya, tapi belum wilayah dalam. Seperti halnya mata basah. Sehingga kalau ada kain ditempelkan pasti basah. Itu yang tidak membatalkan puasa kalau ada sesuatu masuk ke wilayah tersebut. Ada wilayah paling depan. Itu juga kalau dibuka ada bebasahannya, mohon maaf. Kemudian wilayah yang kedua adalah yang dijangkau oleh kemaluan laki-laki, sepanjang wilayah itu.
Wilayah yang ketiga, wilayah yang belakang. Lah para ulama membahas bebasahan apakah bentuknya keputihan atau yang lainnya. Lihat kalau yang paling depan jelas itu suci. Di samping suci tidak membatalkan wudu. Suci dan tidak membatalkan wudu. Suci dan tidak membatalkan wudu. Adapun yang di tengah, yang keputihan kalau kita tanya ke dokter sumbernya, oh ini sumbernya karena wilayah tersebut kurang bersih, ada jamur dan sebagainya sehingga mau menjadikan itu. Kalau memang dari wilayah tengah ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan suci, kita anggap saja suci, biar tidak usah pusing. Jadi kalau keputihan Anda keluar dari wilayah ini dianggap suci, tapi tetap batalkan wudhu karena keluar dari dalam. Ada keputihan biasanya karena penyakit orang tidak sehat dan sebagainya, itu keluar dari dalam, paling belakang. Karena tidak sehat, pengaruh kepada badannya sehingga menjadikan keputihan di dalamnya, atau makanannya makanan jorok, makanan kotor, makanan gak sehat, menjadikan ini keluar. Kalau ini adalah di samping najis mutlak, tidak ada beda pendapat dan membatalkan wudu. Ini gambaran tentang bebasahan yang ada di, mohon maaf, kemaluan seorang wanita adalah seperti itu. Yang paling depan suci dan tidak membatalkan wudu. Yang tengah-tengah adalah berbeda ulama. Kita ambil saja yang suci biar Anda tidak terlalu susah, para wanita. Yang paling belakang adalah najis. Nah, sepertinya Anda bicara tentang, bukan bicara tentang najisnya saja, Anda bicara tentang sholatnya. Kalau memang yang bagian yang tengah ini tidak keluar sampai ke depan, maka tidak akan dianggap membatalkan, tidak ada dianggap membatalkan wudhu karena sudah keluar, tidak keluar. Ternyata dengan apapun, mungkin dengan posisi duduk, kalau berdiri keluar, kalau duduk enggak. Sebetulnya orang keputihan terus itu kan mengalir. Seperti halnya orang kena istihadah, seperti halnya seorang laki-laki kena salisul baul, beser dan seterusnya. Beser dan seterusnya. Maka betul, caranya adalah dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah dengan cara disumbat sebelum wudu, dibersihkan dulu, kemudian dikasih penutup apapun yang menahan agar tidak semakin kemana-mana. Kemudian setelah itu melakukan wudu, tidak boleh terlalu lama-lama, hendaknya bergegas melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, kemudian setelah itu selesai. Nggak boleh melakukan sholat fardu 2, hanya 1. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dia ingin mencoba pakai itu, enggak, tetap saja tidak. Karena itu bukan menghentikan, hanya menampung saja. Bahkan menampung dengan model baru. Kalau pakai semacam pempes kan diresep. Kalau ini adalah masalah dikantongin dengan itunya. Lah kemudian loh kok berat sekali. Jangan Anda berpikir tentang berat. Anda mengkodoknya tidak harus saat itu kok. Anda bebas kok. Nanti aja kalau sudah sehat. Tidak harus dipaksain waktu Anda punya keputihan ini. Sambil Anda berobat nanti. Sebab kalau orang punya utang, pertanyaannya kenapa kok sampai Anda punya utang sholat? Itu kan pertanyaannya. Kenapa kok sampai Anda punya utang sholat? Pertanyaan juga ini. Kenapa sholat bisa dengan mudah, kok kenapa punya utang? Anggap saja nggak ngerti lalu punya utang sholat. Ya karena tidak ngerti tidak wajib Anda bayar saat itu juga. Ya nanti saja kalau sudah sehat Anda bayar utangnya. Nah itu saja, jadi sederhana. Nah, tentunya begitu di dalam mazhab kita. Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama memang satu wudu itu seperti halnya disamakan dengan tayamum. Satu tayamum digunakan untuk satu fardu, satu wudu bagi orang yang punya salisul baul atau terus keluar dari kemaluannya yang menjadikan batal wudu. Itu satu wudu digunakan untuk satu fardu. Itu yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama dari mazhab dari mazhab Imam Malik dan juga dari mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Seperti itu. Anda berpegang saja dengan ini semuanya, tentunya sangat beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, tayamum satu bisa untuk 5 fardu dan seterusnya. Cuman kalau pengen kemudahan tentunya ada. Tapi tahunya ilmu dulu seperti itu, baru nanti ada kemudahan-kemudahan yang bisa dihadirkan. Tahu dulu ilmunya seperti ini. Semoga Allah mudahkan Anda yang rindu untuk beribadah. Dan ingat, jangan sampai Anda masuk wilayah was-was. Kadang orang kan was-was. Sudahlah Anda sumbat, sholat selesai. Anda sumbat, sholat selesai. Sudah. Tidak usah pusing. Nah, sholat sunnah boleh sesukanya. Dan sholat fardu pun jangkanya jauh. 5 subuh sampai duhur jangka. Jauh-jauh. Masa belum sempat membersihkan itu? Hidup Anda apa? Kan gitu ya? Kan waktunya masih jauh. Jauh waktunya. Seperti itu. Jadi habis sholat duhur ya selesai. Istirahat dulu. Nanti menjelang sholat waktu duhur, waktu asar masuk. Asarnya harus masuk waktu. Nah, masuk dibersihkan, pasang lagi, selesai. Pempes mahal. Apa namanya? Apa? Softtek mahal. Mulai kapan ada softtek? Softtek di akhir zaman. Dulu kain dilipat lebih sehat itu. Dicuci setiap saat tuh. Jangan-jangan itu softteknya daur ulang itu. Jadi jangan Anda menyebutkan diri Anda dengan Anda potong-potong lebih sehat itu. Itu kan gaya orang dulu. Bahkan dianjurkan kalau Anda ragu dengan softtek yang hari ini tidak terjamin kesehatannya, Anda lebih bagus ke situ. Kain yang Anda cuci sendiri lebih
Semoga Allah menjaga kesehatan semuanya, mudahkan dalam ibadah, mengampuni semuanya. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk kembali satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wasallam. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Masya Allah. Baik Bapak bisa langsung bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya air yang dibacakan bacaan berjanji, apakah boleh sebagai air barokah? Gitu. Sekian saja, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya dikembalikan kepada judul bab besar, bahwasanya bolehkah kita ngambil keberkahan dari atharus solihin? Kalau atharun Nabi disepakati, tiupan Nabi, bekas Nabi, baju Nabi, semuanya jelas. Adapun selain dari para solihin, khilaf besar di antara para a'immah, kebanyakan mengatakan nggak ada masalah. Atharnya orang-orang soleh, orang baik ya, termasuk dalam bentuk ruqyah adalah bacaan-bacaan kebaikan, adalah bisa menjadi sebab kebaikan untuk yang lainnya. Jadi ngambil keberkahan di balik bacaan-bacaan. Kemudian setelah itu ditiupkan adalah sebetulnya pembahasannya mengarah kepada ngambil keberkahan dengan athar bekasnya orang-orang soleh. Biarpun di sana ada orang mengingkari, tentunya mengingkari tidak mau dengan hal-hal semacam itu. Ya biarkan, tidak ada masalah. Sebab perbedaan ini bukan hari ini saja, dari dulu sudah ada. Nah, maka yang masih mempercayai silakan, bukan sesuatu dosa mempercayai bahasanya di balik itu ada keberkahan, sah-sah saja. Nah, nanti ini hal sederhana sebetulnya. Jangankan ini, kemarin kita bahas masalah peninggalan Nabi dan seterusnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau kita duga dia orang soleh, orang-orang baik dan sebagainya, tentu akan ada manfaatnya bagi yang meyakininya. Dan meyakini bukan sebuah kesalahan. Ini perbedaan di antara para ulama. Dan tidak usah ragu, itu adalah sebuah kebaikan. Adapun Anda yang tidak mempercayai itu semuanya, memang dari asalnya memang tidak percaya dengan adanya tabarruk dengan atharus solihin khairin Nabi, berkambil berkah dari orang-orang soleh selain dari Nabi, adalah sah-sah saja dengan pendapat Anda. Tapi himbauan kami adalah bukan saling caci, saling olok dan sebagainya. Kemudian juga itu bisa masuk bab ruqyah. Ruqyah adalah dengan membaca Al-Fatihah atau apapun sesuatu yang menjadi sebab kesembuhan, itu ada bentuk namanya ruqyah. Ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu tandanya apa? Tidak diembel-embeli dengan sesuatu yang dusta. Wah, ada ininya, ada itunya, ada wah nakanya, ada ini ya, nggak usah pakai tambahan-tambahan. Biasa saja baca doa selesai. Semoga Allah mengabul hajat kita semuanya. Allah mengampuni kita semuanya, muliakan kita semuanya. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang terakhir yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Buya mohon maaf sebelumnya. Saat ini mulai ada istilah vasektomi dalam salah satu program KB. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar atau testis. Mengenai hal ini, bagaimana hukumnya dalam Islam Buya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali kepada hukum kontrasepsi. Ada hukum kontrasepsi yang ulama mengatakan jelas-jelas boleh, nggak ada masalah. Sayyidina Jabir pernah melakukan kunna na'zil wal wahyu yanzil, kontrasepsi menghindar dari kehamilan dengan cara azl, mengeluarkan sperma di luar rahim. Tentunya ini adalah permasalahan dikembalikan kepada pelakunya sendiri. Secara hukum adalah dia mengeluarkan sperma adalah di luar rahim. Tidak ada catatan berat karena berdua suami istri, hanya catatannya adalah kerelaan dua-duanya. Kalau sang istri rela atau suami rela, sah-sah saja. Itu azal. Atau mohon maaf yang kedua adalah tidak melibatkan orang lain. Lagi-lagi itu adalah kesepakatan bersama adalah pakai, mohon maaf, pakai kondom. Maka itu jelas, nggak ada masalah. Karena tidak melibatkan orang lain. Nah, kalau sekarang sesuatu yang melibatkan, termasuk mohon maaf, minum pil KB dan sebagainya, tentunya itu hanya bertanya pada dokter saja, mempengaruhi kesehatannya atau tidak. Kalau mempengaruhi ya jangan. Pil KB, kemudian ada lagi
pakai menghitung hari subur dan sebagainya, itu sah-sah saja. Kemudian ada yang kemudian setelah itu permanen dan tidak permanen. Yang tidak permanen seperti tadi, pakai kondom, kemudian azal, kemudian juga pakai pil dan seterusnya adalah tidak permanen. Kemudian tidak permanen ada yang tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ada satu hajat yang mendesak, mohon maaf, yang harus membuka aurat besar, memasang IUD misalnya, itu kan melibatkan. Kalau memang dibutuhkan seorang wanita karena satu hal mungkin yang Anda harus melibatkan, karena seorang perempuan yang memasang IUD harus, kecuali suaminya yang dokter, dimasukkan sendiri dan sebagainya. Tentunya ada dalam keadaan darurat, keadaan tertentu, misalnya untuk menunda kehamilan atau karena memang hari ini betul-betul belum, ini pakai IUD paling ringan, tapi waspada siapa yang memasangnya. Kalau ternyata masangnya adalah bukan suaminya sendiri, ya harus banyak istighfar. Tapi kalau masang kaum laki-laki, dosa di atas dosa, naudzubillah. Laki-laki bukan suaminya, naudzubillah. Paling tidak perempuan yang solehah dan sebagainya, itu pun masih ada sebagian daripada kesalahan yang dia harus minta ampun kepada Allah. Karena apa? Telah membuka aurat besarnya untuk dilihat oleh kaum wanita. Biarpun perempuan nggak boleh melihat aurat besarnya. Apalagi naudzubillah, seorang suami nggak punya cemburu, istrinya dibuka oleh kaum laki-laki. Bagaimana itu? Ini adalah kontrasepsi. Kemudian ada lagi kontrasepsi yang sifatnya permanen. Ini kontrasepsi permanen, ini yang apakah mencabut rahim atau mengangkat rahim dan sebagainya, atau tadi disebut vasektomi dan topiktomi lah. Kalau vasektomi kepada kaum pria, topiktomi pada wanita, yang kita belum tahu betul keterangannya, apakah betul itu adalah sudah pasti nggak akan pembuahan lagi. Kalau memang sifatnya permanen beneran, tidak mungkin ada pembuahan, seorang laki-laki tidak bisa membuahi, atau seorang perempuan yang topiktomi tadi tidak bisa dibuahi, maka itu jelas mendahului kehendak Allah, seolah-olah karena sudah mentang-mentang punya anak, dan tidak boleh itu semuanya. Kalau yang sifatnya permanen, kecuali permanen bagi wanita yang jika hamil membahayakan kehidupannya, maka boleh permanen. Jika seorang wanita sudah berkata medis, kalau dia hamil melahirkan bisa mengancam ke nyawanya, atau membahayakan, ada penyakit yang ini membahayakan janin dan seterusnya, kalau ibu ini melahirkan pasti janinnya begini, kesepakatan medis. Kalau ibu ini melahirkan bahaya buat sang ibu, boleh dengan yang permanen. Karena menurut medis penyakitnya sudah susah disembuhkan, menurut medis aturannya. Wanita, kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak ada alasan untuk melakukan vasektomi tadi. Kenapa? Laki-laki bisa saja, mohon maaf, semoga panjang umur anak-anak. Sudah umurnya 60 katanya, oh anak saya sudah gede-gede semuanya. Merasa cukup, tak tanya apa gempa bumi, istrinya seanaknya mati semuanya. Dia nikah lagi gak punya anak nanti. Jangan mendahului Allah deh. Jangan biasa melakukan sesuatu yang tidak. Anda mendahului Allah seolah-olah sudah punya anak kok dan sebagainya. Berarti Anda sudah memutus sehingga spermanya tidak bisa membuahi. Tidak perlu pakai itu. Karena itu kalau laki-laki tidak ada tawar. Kalau memang topiktomi, ada vasektomi tadi adalah memang betul-betul menjadikan seorang laki-laki tidak bisa membuahi, permanen yang sifatnya. Artinya sudah seolah-olah saya tidak pengen punya anak lagi. Sudah bisa menjamin anakku bakal hidup dan gede semuanya. Tak tahu mati semuanya, maka Pak, yuk. Jangan mendahului Allah deh. Hati-hati, jangan mendahului Allah. Kalau Anda ingin menghindar dari itu semua dengan cara mungkin yang aman, yang tentunya tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk syariat. Itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya ya, yang punya anaknya soleh-solehah, yang harus menunda tentunya dengan cara yang ikut petunjuk para ulama, para medis, para dokter lebih tahu ya, dokter lebih tahu, tinggal dokter nanti diarahkan tentang caranya. Nggak tahu masih ada lagi bentuk kontrasepsi seperti apa lagi yang kita belum punya wawasan luas tentang itu semuanya. Cuman kita dengar katanya steril itu adalah bisa dikembalikan lagi. Ada steril mungkin yang topiktomi itu adalah diikat katanya, bisa dilepas lagi. Ada yang memang diputus atau dibakar dengan cara apa, Allah alam, saya tidak ngerti. Mungkin ada dokter bisa menjelaskan besok, menjelaskan tentang vasektomi, topiktomi di majelis ini boleh-boleh saja. Akan tapi hukumnya adalah jika sifatnya permanen, bagi wanita yang tidak ada hajat mendesak, bukan karena darurat, tidak diperkenankan. Kalau laki-laki, apa daruratnya laki-laki? Laki-laki tidak akan melahirkan sampai kapan. Nah, jadi kalau laki-laki tidak ada. Kecuali laki-laki ada berita, kata medis, kalau laki-laki ini menularkan barangkali, menularkan penyakit atau apa. Tidak tahu itu. Itu kan sebetulnya masalah bebasahannya, bukan spermanya. Misalnya haid dan sebagainya. Tentunya tidak harus dengan itu, tapi dengan mungkin ingin menggauli istrinya dengan mohon maaf, kondom dan sebagainya supaya tidak menular kepada istrinya. Itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh dokter atau ahlinya. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya, mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya, menjadikan semuanya orang warok yang takut haram, takut dosa, takut murka Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Pembangunan gedung media center Al-Bahjah. Bismillah. Diam lama, tidak ada suaranya. Rupanya diamnya merangkak. Dan merangkaknya setengah berdiri dan rupanya mulai berjalan dan cepat. Di ujung sana, kalau kita berjalan dari ujung sana, ada gedung media. Sudah selesai, kita bangun 3 tingkat untuk pusat media kita. Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1 tingkat sempurna, sudah mau tingkat selanjutnya kalau tidak salah. Ini tinggal segera ditempati. Memang total dananya besar 5M. Sudah terbangun lantai 1, yang bersiap untuk bangun lantai 2 dan 3. Kurang dananya kurang lebih 2,7M. Artinya sudah separuh lebih. Sudah hampir separuh. Harapan kami Anda memohon kepada Allah dengan serius, semoga Allah mengirim ahli surga. Karena media adalah dalam dakwah kita ini adalah sangat penting. Kami duduk di sini sudah disebarkan ke penjuru dunia. Kami tidur pun ternyata kami juga masih ceramah. Ilmu masih disampaikan. Ini berkat media dan ini adalah suatu usaha yang luar biasa. Maka ayo lintaskan di hati Anda yang nggak punya duit, semoga banyak duitnya. Yang banyak rezekinya, jangan sampai Anda ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Bismillah, langsung ke BSI. Nomor rekening 75144430011 atas nama wakaf pembangunan gedung media. Kode bank 451. Atau bisa mengikuti program patungan wakaf 10.000 per pekan untuk gedung media. Informasi lebih lengkap bisa langsung hubungi nomor 0857 7373 3735. Admin wakaf gedung media Al-Bahjah. Infak peduli sosial, kita harus terus peduli dengan saudara-saudari kita yang membutuhkan, yang kena bencana, mendadak dan seterusnya. Langsung saja bismillah ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 000 2223 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, atau 08 atau BSI 1390 111333 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 451. Informasi konfirmasi 0812 2272 2164 atau langsung ke lasalbahjah.org. Orang tua asuh santri berpotensi, tetap saja kami ajak Anda untuk mendidik anak-anak berpotensi. Kita ada sekolah tinggi kita, sudah mereka yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita terjunkan di masyarakat untuk menjalankan fungsi mereka sebagai penuntut ilmu yang sudah mendapatkan ilmu untuk berdakwah. Insya Allah itu anak-anak Anda semuanya. Ayo langsung, jangan ragu, semakin semangat untuk mendukung mereka. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77755500052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 139010112 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 147, melalui website lasalbahjah.org. Informasi konfirmasi 0811 2234 447. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan hingga kelak kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami dalam kebaikan, dalam ridhamu, dalam kemuliaan hingga kelak masuk surgamu. Anak-anak kami jaga mereka, anak-anak kami jaga mereka, muliakan mereka di dunia, muliakan mereka di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan yang maha kasih ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari keharaman ya Allah, haram di mata, haram di telinga, haram di syahwat kami ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman ya Allah, di mata kami ya Allah, baik di alam nyata alam maya ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari keharaman ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Kami mohon jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina
sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.